Ketika tadi menyembah, ya saya merasakan bahwa Tuhan hadir. Dan ini penting buat kita bahwa ketika kita hari ini menyembah Tuhan, ketika kita hari ini ada di dalam firman Tuhan, kita mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Bukan dengan pengetahuan kita, tetapi sampai menyentuh di kedalaman roh kita. Nah, inilah yang menjadi sebuah perbedaan dalam hidup kita. Makanya hari ini bilang sama sebelah kiri dan kanannya, ayo mengenal Tuhan sampai kedalaman hati. Oke, ya. Jadi ketika kita hari ini hidup, kita harus lihat bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, itu bisa saja tidak menyentuh di dalam hati kita. Contoh, apa yang kita alami, misalnya kita terluka gitu ya. Terus kita terluka waktu kita lagi motong-motong kertas gitu. Habis itu ketika udah terluka, ada nggak yang pernah kesel? Wih, hati gua nih keluka, kayak keiris-iris padahal Oke, ya. Padahal yang terluka itu jarinya doang. Tapi waktu kebeset gitu ya. Terus kita bilang, waduh hati gue nih keiris-iris. Gue inget si dia nih yang pernah ngelukain gue nih. Nggak pernah biasanya. Tapi kalau terluka itu cuma di jari, ya udah itu aja. Nah makanya mengapa penting sekali lagi. Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita hari ini sadari sekarang. Nah bulan yang lalu, ya di minggu-minggu sebelumnya kita belajar tentang doa. Ya dari doa itu kita belajar tentang apa? Kita berencana tetapi apa? Saldo GoPay yang membuat sukacita. Enggak ya? Di sini siapa yang saldo GoPay-nya maksimum ya? Nah, dia lebih bersukacita daripada yang saldo GoPay-nya minimum. Enggak. Kita belajar bahwa tentang doa, bagaimana ketika kita berdoa, kita mengenal bahwa rencana Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi nggak tergantung dengan banyak atau sedikitnya yang kita punya. Dan kita juga tidak bergantung dengan rencana-rencana kita. Dan kita mengenal dari Tuhanlah sesungguhnya rencana Tuhan yang terbaik. Nah hari ini kita akan belajar, kita akan masuk di dalam prinsip otoritas di dalam Alkitab. Nah, seri yang ini di sini kita akan berbicara tentang otoritas. Nah, di dalam kata otoritas kita harus mengerti bahwa kadangkala ini membuat tiba-tiba kita kepikiran sesuatu yang mungkin tidak mengenakan. Kita mungkin kepikiran dengan otoritas itu, ini sesuatu yang alergi banget gitu. Kata-kata tentang otoritas. Begitu kita bicara tentang otoritas, kita udah mikir tentang siapa? Mungkin orang tua yang hari ini begitu keras sama kita. Atau kita kepikiran tentang guru kita yang begitu killer. Atau kita kepikiran hari ini pemerintahan kita yang aduh nih kayaknya ngabisin duit negara banget nih. Nah terus ya apa? Nah hari ini kita akan bicara mengenai berada dalam perlindungan otoritas. Dan ini adalah mengenai prinsip otoritas sesuai dengan Alkitab. Mengapa memakai Alkitab? Karena sekali lagi firman Tuhan adalah otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti bahwa disitulah kebenaran yang paling sejati. Nah apa arti otoritas sesuai dengan KBBI? Nah itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu artinya adalah kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, perannya atau tanggung jawabnya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di dalam otoritas, arti kata otoritas itu artinya adalah sesuatu yang diberikan, kekuasaan yang diberikan dan itu adalah sah, legitimate. Dan itu memungkinkan orang yang diberikan itu memiliki fungsi untuk menjalankan perannya. Tapi dia bukan cuma mendapatkan, tetapi dia juga punya tanggung jawab di dalamnya. Dan inilah yang kita akan belajar.
apa kata Alkitab tentang otoritas. Kita harus mengerti bahwa di sini Roma 13 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari kata Roma 13 ayat 1. 1, 2, 3. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, jadi teman-teman, ketika kita hari ini dengar tentang otoritas, pikiran-pikiran kita yang tadi sebelumnya, pendapat-pendapat kita yang tadi sebelumnya, itu kita hari ini perlu cek dengan kebenaran firman hari ini. Mengapa? Karena jika tidak, kita akan terjebak dengan kebenaran-kebenaran yang kita dapat, entah itu dari YouTube, entah itu dari TikTok, atau dari pergaulan. Contohnya apa? Ya, saya tadi kasih contoh. Ketika kalian mendengar hari ini pemerintahan Jokowi, nah apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ketika kalian hari ini dengar pemerintahan kita dipimpin oleh siapa? Pak Prabowo. Nah, apa yang kalian dengar? Dan ketika kita hari ini mulai di dalam lingkungan kita, di dalam circle-nya kita, nah itu kita lagi banyak ngomongin tentang itu. Apa hal-hal yang menurut kita, wah ini gak asik banget nih, ini kok begini, ini kok begitu. Nah sama ketika kita hari ini bicara mungkin tentang orang tua kita. Nah apa sih yang di dalam pikiran kita hari-hari ini? Atau kita berbicara tentang PKS kita atau pembina kita. Nah kita harus tahu bahwa di dalam hidup kita, Tuhan adalah sebagai otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan hari ini menetapkan kita, dia menciptakan manusia, sebenarnya Tuhan menjaga. Yaitu diawali dari di Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tetapi setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa dan dari situlah manusia akhirnya diusir dari Taman Eden. Nah firman ini menyatakan bahwa ketika manusia keluar dari otoritasnya, Tuhan juga hari ini terus menjaga hidup kita. Nah menjaganya lewat apa? Tuhan memberikan otoritas kepada pemerintah, orang tua, pemimpin rohani, atau pemimpin-pemimpin di dalam kegiatan-kegiatan kita baik di sekolah, di kampus, atau di kerjaan. Nah bentuknya seperti ini, kalau misalnya kita lihat, di yang paling atas ada sebuah otoritas. Makanya tadi dikatakan Tuhan melindungi. Tuhan adalah otoritas yang tertinggi. Dan Tuhan menetapkan otoritas di bawahnya lewat orang-orang tertentu. Nah dan kita berada bisa jadi saat ini kita ada di situ, di otoritas. Nah tapi kita bisa juga berada di dalam yang paling bawah, yaitu di dalam perlindungan otoritas yang paling bawah. Yaitu kita di situ. Nah apa itu? Di dalam hidup kita, kita juga lihat bahwa sama seperti ketika Hawa dicobai oleh iblis untuk dia keluar, untuk tidak taat kepada maksud Tuhan, dia akhirnya keluar dari otoritas. Nah kita lihat di situ ada panah-panah merah, yaitu apa? Itu adalah serangan-serangan, itu adalah godaan-godaan si iblis yang sebenarnya dilindungi oleh otoritas Tuhan. Ketika kita berada di dalam payung itu, maka kita akan terlindungi. Tetapi ketika kita ada di luar, seperti ini, inilah yang akan terjadi. Serangan-serangan itu akan datang. Maka iblis bisa melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Karena kita berada di luar Kristus yang adalah sebagai otoritas utama kita. Nah, godaan-godaan ini terjadi bagaimana? Kita harus mengerti bahwa ketika kita tadi sudah mendengar tentang otoritas, kita sudah mulai kepikiran yang buruk-buruknya.
yang jelek-jeleknya, yang kurang-kurangnya. Dan itu mengakibatkan kita trauma. Kita juga nggak mau dengar. Ketika kita mungkin ingat papa kita atau mama kita dan akhirnya aduh berbicara tentang otoritas. Nggak usah deh, gue nggak mau dengar. Tapi hari ini firman Tuhan buat engkau dan saya. Karena firman Tuhan ini akan menolong hidup kita akhirnya kembali di dalam otoritas Tuhan. Berada kembali di dalam perlindungan Tuhan. Apa yang hari ini kita harus dengar? Kebenaran yang akan memerdekakan kita. Bahwa sebenarnya di dalam otoritas yang Tuhan beri, kita harus mengerti dulu. Tuhan tidak membuat otoritas-otoritas itu ternyata hanya untuk menyuruh-nyuruh. Atau hanya menghukum-menghukum. Atau membuat sesuatu yang gak enak buat hidup kita. Tujuan Tuhan berada memberikan otoritas supaya mereka memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita baca Efesus 6 ayat 4. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat Ibrani 13 ayat 17 kita baca berikutnya. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Jadi kita harus lihat bahwa sebenarnya maksud Tuhan di dalam memberikan otoritas hari ini kepada orang-orang tertentu. Itu punya hal yang sangat baik. Otoritas diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk apa? Yang pertama adalah mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan ketika mendidik dan mengajar di dalam nasihat Tuhan, artinya mereka memiliki tanggung jawab untuk mengenalkan Tuhan yang penuh kasih, tetapi Tuhan yang juga berpegang kepada kebenaran. Nah, dengan cara itu artinya mereka tidak hanya sekedar melakukan kehendak mereka sendiri. Tetapi mereka memiliki tanggung jawab untuk membawa atau melindungi orang-orang atau anak-anak yang dibawa otoritasnya untuk mengenal Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang menerima kita. Itulah tugasnya. Nah, yang kedua, mereka juga berjaga-jaga atas jiwa kita. Karena mereka akan bertanggung jawab ketika mereka diberikan otoritas itu. Sekali lagi, itu bukanlah sebuah kayak license to kill gitu ya. Kalau kayak di James Bond. Nah, license to kill, wah ini saya tembak-tembakin terus nih tiap hari nih. Salah ini, salah itu, salah itu. Bukan, sekali lagi mereka diberikan otoritas untuk menjaga hidup kita. Menjaga diri kita. Makanya hari ini yang kita akan belajari tentang otoritas bukanlah maksudnya untuk hari ini membuat udah ikutin aja kata saya. Nggak usah tanya-tanya, bukan soal itu. Tetapi kita harus menyadari sesungguhnya maksud Tuhan yang baik itu supaya kita berada di dalam penjagaan, di dalam perlindungan. Karena di dalam perlindungan Tuhanlah sekali lagi Tuhan mau kita mengenal Dia. Mau kita hari ini tahu betapa Tuhan mengasihi hidupmu dan hidup saya. Dan inilah tugas dari tanggung jawab untuk seorang yang memiliki otoritas. Nah, itulah sebabnya iblis tidak suka. Seperti ketika waktu itu dia menggoda Adam dan Hawa untuk keluar dari perlindungan Tuhan. Demikian juga kita hari ini diberikan informasi jebakan-jebakan yang berada di luar payung otoritas itu. Kalau di sini dilihat jebakannya apa tuh? Itu ada jebakan dan gambarnya di tengahnya adalah HP. Nah, kadangkala hari ini kita dengar prinsip-prinsip yang kelihatannya oke, masuk akal tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh maksud akalnya biasa gini. Kalau saya mau menghormati seseorang,
Dia harus buktikan dulu bahwa dia layak untuk saya hormati. Buat orang-orang tertentu, dia menggunakan itu sebagai dalih. Kalau begitu, kalau sampai dia menurut saya kurang sesuatu atau dia punya kekurangan, maka saya tidak perlu hormat sama dia. Dengan begitu akhirnya dia masuk jebakan iblis. Dia keluar dari otoritas. Yang akhirnya membuat dia marah dan kecewa. Terus apa lagi? Kalau misalnya saya mau hari ini masuk di dalam otoritas, saya mau tunduk dan taat di dalam otoritas, maka buktikan dulu dong. Saya jangan sampai bikin marah saya. Segala sesuatunya penuhin dong. Kalau enggak, kamu enggak pantas jadi otoritas saya. Jebakan yang kedua, ego. Yaitu apa? Semuanya berpusat sama diri sendiri. Dan itu kita dapatkan lewat HP, medsos atau apapun. Bukan HP-nya yang salah. Tetapi iblis menggunakan itu untuk menjebak kita. Dan ketika kita ada di luar, otomatis ada serangan-serangan yang lain. Dan kaki kita terikat di situ. Sehingga kita sudah terluka dan terus terluka. Makanya mengapa hari ini orang yang keluar dari otoritas karena tadi marah, kecewa, atau karena egonya, hal-hal yang tidak bisa dipuaskan dalam hatinya, dirinya sendiri, dia akhirnya terus menerus luka. Dan gak pernah bisa sembuh. Kenapa? Karena dia sudah terluka kakinya, terikat, terus dia kena dengan perangkap iblis yang lain, serangan-serangan iblis yang lain. Sehingga dirinya terus menerus tidak pernah sembuh. Nah, terus apa lagi yang membuat kita juga akhirnya digoda oleh dunia ini lewat iblis, yaitu rasa tidak aman. Siapa yang di sini punya kamar sendiri? Nah, ada ya? Oke. Kalau misalnya papa mamanya masuk kamarnya gimana? Siapa yang waduh langsung papa mama kenapa ngapain masuk kamar gitu ya. Nah, ada rasa nggak aman. Terus siapa yang di sini sudah punya pembina? Nggak usah angkat tangan. Nah begitu pembinanya nanya gitu, kenapa kamu nggak komsel hari ini? Waduh ngapain sih ditanya-tanya sih gitu. Nah kita ada rasa nggak aman. Karena kita pikir aduh apa sih maksudnya nih nanya nih. Gue perlu tahu nih maksudnya apa. Nah, terus begitu ditanya kenapa hari ini misalnya ada orang tua gitu. Kok GoPay kamu udah habis gitu ya. Cepet banget. Kita langsung apa sih nanya-nanya gitu. Kan itu semua buat makan. Wah benar buat makannya benar gitu ya. Wah, saya tahu karena saya dulu pernah punya kayak itu pengalaman. Dulu nggak ada GoPay, adanya adalah uang jajan. Uang jajannya cepet banget habis gitu. Nah jawabnya benar memang buat makan gitu, tapi pakai nada yang tinggi. Nah, yang mengerti coba colek kiri kanannya, saya tahu yang kayak gitu. Ya, jadi kita nggak aman. Dengan begitu akhirnya apapun yang hari ini otoritas coba tanyakan, coba hari ini coba peduli dalam hidup kita. Kita udah bawaannya adalah aduh gak enak, gak aman. Nah inilah jebakan-jebakan yang iblis berikan. Sehingga akhirnya kita digoda untuk keluar dari otoritas kita. Nah terus apa lagi? Kita juga punya pengalaman yang salah atau yang buruk. Misalnya apa? Ketika kita lihat hari ini di rumah, papa kita mungkin sebagai orang tua yang tidak sempurna. Karena kita lihat mereka sering ribut dan di situ kita pikir, saya kecewa, saya marah. Dan kayaknya saya nggak perlu deh yang namanya hormat lagi sama orang tua. Dan ini yang mengakibatkan kita keluar dari otoritas. Keluar, mungkin nggak keluar rumah, tapi secara hati kita udah keluar. Mungkin hari ini kita masih satu rumah, tetapi ketika nanti kita kos,
ketika kita tiba waktunya untuk keluar rumah, kita udah menanti-nantikan nih. Wih, kapan nih gue keluar rumah nih? Nah, itu sebenarnya kita harus sadari bahwa itu sebenarnya kita sudah ada di dalam perangkap yang sedang ditaruhkan oleh si jahat untuk kita keluar dari otoritas itu. Nah, terus apa lagi? Ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita pun juga akhirnya tadi ego kita, pikiran kita, yaitu rasa bahwa saya tidak dimengerti, saya tidak dipahami. Dan itu perasaan-perasaan itu akhirnya membuat sulit kita ada tetap di dalam otoritas. Nah, kenapa itu akhirnya menjadi sebuah jebakan yang akhirnya memerangkap kita? Karena di dalam sebuah otoritas ada dua hal yang penting. Tadi teman-teman harus lihat dulu ya, bahwa sebenarnya Tuhan menciptakan otoritas. Tuhan memberikan otoritas bukan untuk maksud yang jahat. Tetapi dengan otoritas yang belum sempurna, kita akhirnya mengalami problem-problem untuk kita percaya bahwa Tuhan tetap baik. Dan itu dipakai iblis untuk memerangkap kita. Karena ada dua hal yang hari ini kita harus tahu. Bagaimana caranya untuk kita tetap hidup di dalam otoritas ini. Yaitu yang pertama adalah taat. Yaitu taat adalah sebuah tindakan terhadap sebuah perintah atau arahan dari otoritas. Jadi sebuah tindakan, sesuatu yang terlihat. Dan yang kedua adalah tunduk. Tunduk itu adalah sebuah sikap hati yang rela dan hormat. Teman-teman harus lihat bahwa di sini seperti kayak puzzle. Yang lainnya itu sudah ada, tetapi kehilangan puzzle taat atau kehilangan atau tidak adanya puzzle tunduk atau rela akan membuat hidup kita akhirnya, loh kok seperti ada sesuatu yang salah ya? Kok di dalam hidup kita sepertinya kemarahan ini gak pernah hilang ya? Kok saya hidupnya gak pernah tenang ya? Kok saya gak pernah dapetin damai sejahtera ya? Saya punya segala-galanya, saya tetap ranking 1, saya punya prestasi. Tetapi kenapa ya di hati saya kayaknya kosong waktu saya sendirian di dalam rumah. Ketika kita hari ini pergi, kita sepertinya tidak ada yang mengerti hidup saya. Missing link. Nah, missing linknya ini kita harus lihat. Karena di dalam firman ini, Ibrani 13 ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Inilah yang perlu kita mengerti untuk kita ada di dalam otoritas. Mungkin ada banyak hal yang hari ini membuat kita akhirnya tidak bisa tetap di dalam otoritas secara tindakan atau secara hati. Tetapi itulah yang akhirnya membuat kita terjebak ada di luar otoritas, di luar dari perlindungan itu. Contoh, bisa jadi ya, ketika kita hari ini karena sebuah peristiwa yang menyakitkan, akhirnya kita menyamaratakan semuanya. Inilah yang terjadi. Contoh ya, enggak semua misalnya orang tua kita itu punya hal yang buruk. Nah, saya kasih contoh. Misalnya ketika kita lihat tindakan dia yang buruk, tiba-tiba dia satu saat bilang sama kita, "Tok, makan. Ini makanan udah siap." Nah, itu sebenarnya hal umum ya. Tetapi ketika kita punya masalah, hal umum aja bisa menjadi sesuatu yang masalah. Dan akhirnya kita bilang, bentar, lagi beres-beres. Nah, akhirnya apa? Segala sesuatu yang tadinya karena satu hal yang sangat krusial itu membuat segala sesuatunya kita samaratakan. Dan inilah yang iblis
mau kita terus percayai. Sehingga kita akhirnya ditarik keluar. Nah, mungkin kita juga akhirnya berpikir bahwa Tuhan, saya ingin kembali di dalam otoritas. Tapi bagaimana? Otoritas saya enggak sempurna. Mereka masih belum mengerti hidup saya. Kita harus lihat. Yang pertama yang harus kita lihat adalah gini. Bagaimana kita hari ini bisa masuk kembali ke dalam otoritas. Ini akan menolong teman-teman. Lihatlah yang pertama, siapakah otoritas yang paling terbesar? Yang tertinggi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ini akan menolong kita bahwa ternyata memang otoritas-otoritas yang hari ini kelihatan itu memang gak sempurna. Tetapi Yesus itu sempurna. Dia melakukan yang terbaik di dalam hidup kita. Dan ketika dia melakukannya lewat apa? Dia menebus dosa engkau dan menebus dosa saya. Bahkan pada saat kita masih hidup di dalam dosa. Tuhan tetap menawarkan, apakah engkau mempercayai aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena kita nggak bisa mendapatkan keselamatan dengan kebenaran-kebenaran kita, nggak akan cukup. Yesus memberikan itu kepada engkau dan saya, bahkan pada saat kita belum mau berubah. Tuhan Yesus menawarkan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itulah yang membuat kita akhirnya bisa mengerti bahwa sesungguhnya yang kita harus lihat adalah Yesus. Nah, dengan begitu kita akhirnya mau melepaskan diri. Karena yang kita lihat adalah Yesus. Tetapi orang tua atau pemimpin kita hari ini di PKS atau pembina atau pemimpin gereja atau di dalam sekolah atau dimanapun nanti kita berada. Kalau mereka kurang bagaimana ya? Kita harus lihat bahwa ternyata yang kurang itu juga bisa menjadi proses pendewasaan kita. Nah, ketika kita melihat itu, bahwa proses-proses yang hari ini, entah itu proses kita terlalu sering main, terlalu ingin maunya kita sendiri, ingin ini, ingin itu tanpa memperdulikan yang lain. Nah, ternyata bisa jadi hal-hal yang gak enak itu adalah proses untuk kita yang untuk bertumbuh dewasa. Jadi ketika hari ini kita ada di dalam sebuah perlindungan otoritas dan itu diajarkan adalah untuk mengenai jalan-jalan Tuhan, bisa jadi memang yang tadi hati kita bisa jadi belum tentu setuju. Kok kenapa sih aku gak boleh main terus? Kok kenapa sih aku harus jaga tubuhku? Kok kenapa sih aku harus bergaul dengan yang benar? Nah, kita lihat kalau itu adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita lakukan. Sekalipun mungkin kita gak nyaman. Dan ini akan menolong kita untuk keluar dari jeratan iblis itu. Nah, terus berikutnya apa? Apabila otoritas kita hari ini yang tadi, mereka sebenarnya punya tanggung jawab. Mereka juga punya perjuangan sendiri. Perjuangan untuk apa? Untuk membawa orang-orang yang di dalam otoritasnya untuk hidup dalam Tuhan. Mereka juga perjuangan. Dan bisa jadi mereka juga dalam proses. Nah, sehingga ketika itu terjadi, kita menyerahkan mereka kepada Tuhan. Kita berdoa supaya mereka pun juga bisa berubah. Tetapi hati kita, dua puzzle ini, dua missing link ini, kita tetap perlu punya. Selama arahannya itu tidak menyalahi firman Tuhan. Contoh, kenapa itu perlu kita belajar? Selama arahannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa sampaikan.
Pak nggak begini loh maksudnya. Kak nggak begini loh maksudnya. Kenapa? Karena sekali lagi bukan berarti hari ini di gereja diajarkan pokoknya taat terus aja gitu. Sekalipun nggak sesuai firman Tuhan. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika engkau hari ini mungkin mendengar kisah atau sesuatu yang berkaitan dengan engkau disakiti atau engkau mungkin pernah mendengar bahwa ada orang yang dilecehkan oleh otoritasnya. Nah, dia perlu meminta pertolongan agar dilindungi. Jadi kita pernah lihat ada hal-hal yang terjadi, berita-berita bahwa wah, sehingga akhirnya karena yang melakukannya adalah otoritasnya, dia diam-diam aja. Nah, itu kamu perlu tanya. Kamu perlu mencari pertolongan dan itu oke. Makanya sekali lagi yang paling tertinggi di dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Firman Tuhan, otoritas tertinggi. Nah, sikap kita lah yang hari ini membawa perbedaan. Apakah kita hari ini mau tetap ada di dalam perlindungan Tuhan? Karena ketika kita keluar dari situ, kita tidak memiliki hati yang rela, mungkin kita bisa taat ya. Tetapi kalau tidak ada hati yang rela, itu juga bisa menjadi missing link dalam hidup kita. Kita harus lihat bahwa sesungguhnya pertama, Tuhan yang menentukan otoritas itu. Dan Tuhan adalah sebagai otoritas tertinggi di dalam hidup kita. Yang kedua, kita perlu cek hati kita. Apakah hari ini ada yang membuat kita terkena jebakan iblis itu? Karena ada pada saatnya ketika kita mengerti tentang ini akan menolong kita untuk lepas dari jebakan itu dan kembali masuk di dalam otoritas. Bisa jadi itu sakit hati kita, bisa jadi itu pikiran-pikiran kita yang idealis. Bisa jadi itu yang tadi ketika kita lihat drama Korea, wah ini dia keren banget nih orang tuanya. Dulu saya pernah begitu, saya pikir aduh bukan drama Korea ya. Saya mikir keluarga sebelah kok lebih enak ya. Bisa beli mainan ini, bisa beli mainan itu. Saya pernah ngomong teman-teman, lebih enak di keluarga sebelah. Sampai orang tua saya waktu itu bilang, kalau gitu pergi aja sebelah gitu kan. Saya pernah kayak gitu. Kenapa? Karena saya punya pikiran-pikiran idealis. Tetapi saya tahu ketika saya bertobat di SMA, saya mulai mengerti bahwa ternyata otoritas itu Tuhan yang berikan. Dan ternyata Tuhan punya caranya sendiri untuk membawa otoritas saya untuk berubah. Tetapi bagian saya adalah kerelaan. Bagian saya adalah taat. Dan itu yang mengubah saya. Ini kisah kami, pertumbuhan di dalam otoritas. Ini adalah waktu kami single, saya dengan Kak Syuli. Kami ada di dalam satu otoritas yaitu di dalam Komsel, di Youth Abalov Barat waktu itu. Nah, sampai kami punya Komsel, Tuhan percayakan Komsel dari seseorang yang single, akhirnya kami memimpin Komsel. Nah, jadi dari ketika kami dibapai, ketika kami ditemani, ketika kami dimuridkan, kami berada di dalam otoritas. Tetapi ada saatnya pertumbuhan itu ada, sampai kami memimpin Komsel. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami jaga, untuk kami bimbing. Dan itu terus berlanjut sampai kami menikah. Saat ini ada orang-orang yang lebih banyak lagi yang Tuhan percayakan. Jadi kalau misalnya dilihat teman-teman, kita berpikir bahwa kita kenapa ya selalu di bawah terus. Ini kami ketika di Youth, kami hanya di bawah terus. Teman-teman harus sadar bahwa satu ketika teman-teman pun akan dipercayakan memiliki otoritas itu. Mungkin di sekolah ketika engkau jadi ketua kelompok. Ketika engkau jadi ketua kelas, ketika engkau jadi ketua OSIS. Ketika engkau di kuliah, engkau menjadi
leader di dalam skripsi atau di dalam sebuah kegiatan mahasiswa. Atau ketika engkau hari ini mungkin bekerja, engkau nanti satu saat akan beranjak menjadi seorang yang memiliki otoritas juga. Itulah kami. Ketika yang paling kiri kami single. Ketika kami sudah mulai dewasa muda, mulai kami Tuhan percayakan. Jadi bayangkan teman-teman, kalau kami hari itu tidak sembuh sebagai otoritas, sebagai orang yang mau dibapai, ketika saatnya tiba kami memiliki otoritas itu, tentunya kami menjadi otoritas yang tidak pulih. Dan inilah yang terjadi. Ketika kita pulih, ketika kita mau terus setia, tidak lagi melihat orangnya siapa, tetapi kita lihat Tuhan. Baik ketika kita masa single di youth, maupun nanti ketika dewasa muda, atau ketika menikah. Semuanya kita harus lihat Tuhan. Dan ini akan menolong kita untuk akhirnya tetap di dalam otoritas. Teman-teman boleh masuk. Kesimpulannya apa? Otoritas itu berasal dari Tuhan. Makanya yang kita lihat adalah Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa otoritas itu punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Akan ada saatnya mereka berubah. Tetapi sekalipun mereka gak berubah, ada bagian kita untuk tetap berada di dalam otoritas itu secara hati. Yaitu apa? Tunduk dan taat. Karena ego, luka, dan rasa tidak aman adalah penghalang kita untuk hidup di dalam otoritas. Karena dengan begitu kita keluar dari otoritas, sebenarnya kita sedang keluar dari apa yang menjadi maunya Tuhan. Makanya sekali lagi, bagaimana caranya untuk kita tetap berada di dalam perlindungan Tuhan? Kita bertobat. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku memang sulit Tuhan. Aku melihat manusia. Dan ini yang menghalangi saya untuk memiliki, untuk taat kepada Tuhan sendiri. Bertobat dan kembali masuk ke dalam otoritas. Itulah yang akan membuat kita akhirnya aman. Karena bukannya orang yang hari ini melindungimu, tetapi Tuhan sendiri. Perjalanan kami, tidak semua otoritas sempurna. Bahkan kami pun hari ini sebagai yang memiliki Tuhan percayakan otoritas, kami pun juga gak sempurna. Tetapi kami sadar, kami pun juga perlu mengalami proses. Orang tua kalian pun juga sedang berada di dalam proses. Jadi ini bukan hanya untuk kalian saja, ini juga buat otoritas-otoritas di atas kalian. Baik orang tua, pembina, pemurid, PKS kalian, pengawas area kalian, mereka semua juga ada di dalam prosesnya Tuhan. Mari kita hari ini datang pada Tuhan, tundukkan kepala kita,